memberikan izin atau berziarah ke makam beliau. Untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarekat Jalanan kembali mencoba untuk ziarah makam malam ini. Ikuti perjalanan kami untuk ziarah makam bertempat di Stanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Ikuti perjalanan Tarekat Jalanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Kita menuju Pegedengan dari Ustadz Hasanil Asy'ari MPDI MPil. Salah satu keturunan beliau inilah suasana gedeng beliau. Ini ada kolam ikan, kolam ajaib. Setengah meter kali setengah meter kayaknya. Meter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di lokasi area ziarah makam, dan ini adalah salah satu keturunan beliau. Ikuti perjalanan kami yang mudah-mudahan berkah dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung kami terus, ikuti perjalanan kami, jangan lupa subscribe, share, dan like. Jadi etika kita ziarah itu ya harus suci, bersih. Jadi di sini sudah disiapkan tempat berwudu. Mudah-mudahan
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Menyebabkan kita malas, lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melupakan kematian. Salah satu penyebab seorang malas melakukan ibadah karena lupa hakikat dirinya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian agar lebih rajin dalam beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Terlalu sibuk dengan kemewahan dunia, akhirnya lupa dan malas beribadah. Imam Al-Ghazali berkata, jika kita merasa benar-benar penat karena tidak memiliki uang, harta benda, atau kemewahan dunia lainnya, maka datanglah ke kuburan. Yakinlah mereka hanya memiliki satu keinginan, yaitu kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah, walaupun hanya sujud hanya satu kali saja. Jadi mati adalah keniscayaan. Kita semua sepakat tidak ada yang bisa menjamin hidup kita masih ada besok, lusa, dan hari-hari ke depannya. Tapi kenapa masih lalai beribadah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Tarekat Jalanan, pecinta ziarah makam para wali, para fuqaha atau alim ulama. Yang kali ini kami dari tim Tarekat Jalanan berziarah ke Datuk Tuan Guru Haji Abdul Manan Sahar. Nah, ini adalah salah satu keturunan beliau yang paling besar, dan alhamdulillah kita diberikan izin atau berziarah ke makam beliau. Untuk itu kami dari tim Tarekat Jalanan ingin menggali sejarah atau biografi beliau. Mungkin bisa diberikan atau diberikan informasi atau disampaikan informasinya tentang ziarah atau biografi beliau. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua kami yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Manan Sahar, nama asli beliau itu adalah Muhsan. Beliau kelahiran, kalau tanggal itu biasa diambil tanggal 31 bulan 12
tapi tahunnya itu 1944. Nah, beliau dulu belajar di sekolah rakyat. Nah, kemudian beliau mengaji ke Tuan Guru Haji Zaini pada Mara. Nah, setelah beliau mengaji atau belajar kitab kuning, lalu beliau langsung melanjutkan ke Pancor, tapi tidak di Sanawiyah, langsung aliyah, karena dengan model-model dulu itu kan tes saja, sehingga beliau langsung di aliyah dan selesai sekitar tahun 75. Nah, untuk aliyahnya begitu tahun 75 beliau sudah mengajar ngaji di lingkungan kampung yang namanya dulu Bunut Bau, sekarang ada penamaannya lagi ke Bagi Bongkang, dan sekarang namanya Dasan Baru. Nah, beliau mengajarkan ngaji untuk anak-anak yang belajar Al-Quran pada saat itu. Lalu setelah beliau di tahun 78-79 beliau sudah mengajarkan tentang makna-makna tarekat, karena beliau belajar langsung dulu juga di samping di Pancor. Lalu beliau mencari ilmu tarekat itu sampai ke Tuan Guru Mutawalli baru. Lalu dari beliaulah mendapatkan apa yang namanya tarekat ini, yang disebut dengan tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Nah, setelah beliau itu belajar di sana, kemudian kembalinya ada beberapa orang yang mencoba bertanya tentang ilmu-ilmu tarekat ini atau ilmu batin ini, sehingga beliau mengajarkan kepada lingkungan yang mungkin pada saat itu hanya 7-8 orang sampai 10 orang yang belajar. Nah, kemudian di tahun 80-an itu beliau sudah menyampaikan secara umum untuk pelajaran tarekat ini. Kemudian tahun 1986 mendirikan Madrasah Diniyah, hingga orang rame-rame dulu belajar untuk diajarkan tentang bagaimana ilmu nahwu, sharaf, kemudian ilmu-ilmu yang sampai ke batiniyah. Nah, hingga tahun 91 mendirikan Madrasah Sanawiyah, lalu tahun 1994 mendirikan Madrasah Aliyah. Nah, peninggalan ini sampai sekarang tetap terjaga dan dikelola oleh kami. Ada adik yang juga selesai di Solatiyah untuk melanjutkan dan mengelola sebagai badan pendiri. Nah, kemudian perkembangan dalam model pembelajaran yang disampaikan dalam ilmu batiniyah ini sampai ke luar daerah diajarkan untuk jamaah-jamaah beliau. Bahkan ada dari Sulawesi, kemudian dari Sumbawa, Bali, itu banyak yang datang untuk belajar ilmu tarekat ini, dan sampai sekarang kita tetap berhubungan dengan mereka. Bahkan anak-anaknya yang datang untuk melanjutkan misalnya ke Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah, itu ada yang datang ke sini. Ada dari Lunyuk, ada dari Bangka Belitung, itu juga ada yang masuk untuk mondok dan nyantri di sini. Dan syukur alhamdulillah dengan peninggalan yang diberikan oleh beliau, kami sebagai anak-anak beliau itu akan melanjutkan bagaimana tradisi yang sudah dijalankan oleh beliau, hingga ilmu tarekat ini juga kami kembangkan, walaupun mungkin kami berdua yang menjalankan sekarang dalam pengembangannya, yaitu bersama Tuan Guru Haji Jauhari Muhsan Al-Manani. Tapi kalau kami ya muzakarah saja yang kami sampaikan. Nah, kemudian beliau meninggal tahun 2019, tepatnya itu tanggal 28 November 2019. Dan inilah makam beliau. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena ketika pada saat itu kami dikasih wasiat, kenapa harus dimakamkan di sini? Karena wasiat beliau itu silakan dimakamkan, beliau mau dimakamkan di kisaran masjid, pondok pesantren, ataukah di lingkungan yayasan, sehingga kami membuat seperti ini. Kemudian kami diberikan petunjuk, padahal sebelumnya tidak pernah disuruh untuk membuat seperti ini, tapi kami diberikan petunjuk. Kemudian ada orang-orang tua yang sangat dekat dengan beliau itu menganjurkan untuk
awalnya itu silakan pakai ilalang saja. Hingga kami buat seperti ini, kemudian di tembok bukan pakai bata tapi kita pakai bedek. Ya. Nah, yang membangun ini adalah jemaah-jemaah beliau yang datang dari Lene, kemudian dari Masbage, lalu dari Lombok Tengah, sampai bahkan bahan-bahannya ini dikirim dari Lombok Utara. Nah, sehingga bentuknya seperti ini yang syukur alhamdulillah selama 2 tahun ini kami tidak pernah merehab lagi karena masih dalam posisi yang agak kokoh. Nah, inilah bentuk dari apa yang ada di makam ini, sehingga orang-orang yang datang berziarah juga kalau rame bisa ya nampung lah sampai mungkin 50-an orang untuk dalam ruangan yang 2 ini, hingga memudahkan bagi penziarah untuk bertahlil ataukah berdoa untuk al-maghfurullah Tuan Guru Haji Abdul Manan Sahar ini. Nah, itu sekilas tentang bagaimana beliau dalam biografi sampai kepada bagaimana pemakamannya dan bagaimana kenapa bentuk makamnya ini seperti ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasinya, dan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan nanti menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bendera. Apakah itu maknanya ilmu hikmahnya? Nah, di situ hikmah memang. Hikmah yang membawa ke arah bagaimana kita bisa mencapai makom anak itu. Memang di tarekat Murakabah Martabat itu kan sudah menjurus kepada makom panah. Akan tapi di lingkup tasawuf itu kan ada namanya panaul bako, bakoul bako, sehingga mencapai kepada tingkatan tertinggi yaitu ma'rifatullah. Kalau ilmu ma'rifat tidak bisa dibicarakan karena itu kan rahasia antara diri dengan Tuhan. Nah, sementara kalau di ilmu hakikat memang itu jalur untuk mencapai suatu derajat tertinggi. Karena di ilmu hikmah yang terakhir ini akan betul membawa kita menjadi orang-orang yang akan bisa bersatu antara diri dengan Allah. Tidak ada halangan antara kita dengan Dia.